Pecatur Uzbekistan Nudirbek Yakuboev berhasil lolos ke babak keempat Piala Dunia Catur tahun 2025 setelah mengalahkan pecatur Ceko berdarah Vietnam, Taidai Van Nguyen. Yakuboev menang pada babak tiebreak dengan skor 2-0. Pada game kedua, Yakuboev memulai permainan dengan E4, lalu Taidai Van Nguyen memilih karokan defense setelah D4, D5, pion makan pion, pion makan pion. Ini adalah karokan varian tukar. Gajah D3, kuda C6, maka C3. Setelah main tri C7, pion H3, langkah profilaksis. Kuda kemudian cepetak F6, direspon dengan kuda F3, lanjut G6, persiapan fianchetto. Yakuboev langsung rokade, mengamankan raja. Selanjutnya, Taidai Van Nguyen menantang pertukaran gajah petak kerang. Terespon hal ini, Nudirbek Yakuboev memilih menempatkan bentengnya di petak E1, shadowing pada raja, lalu E6, memperkuat gajah petak kerang. Tapi selanjutnya, Yakuboev serang kuda. Tentu saja, gajah fianchetto menjaga kuda dan bersiap rokade. Di posisi ini, Yakuboev tempatkan mentrinya di petak E2. Setelah itu, Taidai Van Nguyen rokade berniat mengamankan rajanya. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda B ke petak D2. Dengan demikian, kedua benteng telah terhubung. Dan sampailah kita pada babak middle game. Seluruh perwira telah keluar. Dari titik ini, Taidai Van Nguyen memulai ancaman. Dia mendorong H6, serang gajah. Lalu, Yakuboev menciptakan komplikasi. Gajah makan gajah. Hitam punya 3 pilihan langkah yang masuk akal, yaitu pion H makan gajah petak gelap. Pilihan berikutnya adalah pion G makan gajah petak terang, atau pion E makan gajah petak terang. Dan pion E makan gajah petak terang sesungguhnya merupakan langkah terbaik. Tapi Taidai Van Nguyen memilih langkah yang paling buruk. Pion G makan gajah petak terang. Lajur G menjadi terbuka. Di posisi ini, Yakuboev menukar gajah dengan kuda. Setelah gajah makan gajah, dia kemudian mainkan manuver kuda mundur ke petak F1. Persiapan masuk ke petak E3. Taidai Van Nguyen mencegah dengan F4. Dan di posisi ini, putih sesungguhnya masih unggul. Langkah terbaik adalah kuda F1 ke petak H2. Akan tetapi, Nudirbek Yakuboev gagal menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, dia menempatkan kudanya di petak E5, menantang pertukaran kuda. Langkah yang membuat keunggulannya berkurang. Posisi cenderung seimbang. Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah gajah makan kuda. Namun demikian, Taidai Van Nguyen gagal menemukan langkah itu. Sepertinya Taidai Van Nguyen khawatir jika gajah makan kuda, maka rajanya tidak memiliki pelindung. Oleh karena itu, dia memilih gajah mundur pada posisi fianchetto. Dan Yakuboev kembali unggul. Yakuboev selanjutnya menyerang pion. Kemudian kuda mundur. Mentri kemudian menambah tekanan pada pion, tapi kuda bisa menjaga pion. Akan tetapi, Yakuboev punya dorongan pion H4. Di posisi ini, Taidai Van Nguyen sepertinya tidak bisa lagi mempertahankan pionnya. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk menyerang lewat sayap mentri dengan D5. Namun, setelah pion usir kuda, kuda mundur, kuda berhasil makan pion. Taidai Van Nguyen kemudian mendorong pion ke petak B4. Dan di sini, Yakuboev memilih benteng ke petak E3. Pilihan langkah yang tidak akurat tapi
benteng akan membantu menteri untuk menyerang Raja Hitam. Fan Nguyen menukar pion. Setelah itu, pion makan pion. Lalu, entah apa alasannya, Hitam menempatkan benteng A di petak C8. Putih semakin unggul. Di posisi inilah, Nodirbek Yakuboev memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan temukan apa langkah brilian dari Nodirbek Yakuboev. Kalau kalian berhasil menemukan langkah kekorbanan benteng makan pion, maka selamat. Inilah langkah yang begitu luar biasa. Jika pion makan pion, maka kuda makan pion. Ster sekaligus ancaman skakmat. Langkah terbaik adalah kuda cepetak F5. Setelah itu Hitam kehilangan menteri. Apabila di posisi ini pion F5 didorong untuk menyerang menteri putih, maka menteri J3. Ancaman selanjutnya adalah menyusun benteng dan juga melakukan kombinasi. Putih sangat unggul. Apabila di posisi ini kuda diamankan ke petak C6 misalnya, maka benteng makan pion. Putih semakin unggul jumlah pion. Dan apabila raja ke petak H7, maka benteng akan disusun. Pion makan benteng tetap akan dibalas dengan kuda makan pion, ancaman skakmat, dan juga ancam menteri. Pada game sesungguhnya, Taidai Fan Nguyen mencoba dengan menteri makan pion menyerang benteng. Tapi Nodirbek Yakuboev mengambil kuda. Jika sekarang menteri makan benteng, maka kuda T6 kembali memberikan ancaman skakmat. Jika pion makan kuda, menteri makan gajah. Maka dari itu, Taidai Fan Nguyen mengambil pion. Akan tetapi, benteng D1. Langkah ini membuat Fan Nguyen langsung menyerah. Jika menterinya ke petak C5, ada jawaban kuda E6. Ster sekaligus ancaman skakmat. Sebuah permainan yang begitu menarik dari Nodirbek Yakuboev, mengeluarkan sihir-sihirnya yang membuat Taidai Fan Nguyen tidak berkutik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Kian Sumus.